Saya masih ingat dengan jelas seolah-olah baru kemarin. Beberapa tahun yang lalu saya punya rutinitas ini, merebus 2 butir telur setiap pagi, mengiris beberapa lembar roti panggang, mungkin menaburkan sedikit garam. Saya benar-benar percaya bahwa saya melakukan hal terbaik untuk kesehatan saya. Lagi pula semua orang bilang telur adalah sumber protein terbaik kan, tapi kemudian sesuatu terjadi. Saat pemeriksaan rutin dokter saya, Dr. Budi Santoso menatap mata saya dan bertanya, apakah Anda mendapatkan cukup protein untuk menjaga massa otot Anda? Saya tertawa dan berkata, tentu saja saya makan telur setiap hari. Beliau berhenti sejenak, tersenyum lembut dan berkata, begini telur memang bagus, tapi bahkan tidak mendekati peringkat teratas. Dan momen itu membuat saya tertegun. Hari itu saya mempelajari sesuatu yang benar-benar mengubah apa yang saya kira saya tahu tentang makan sehat. 1 butir telur rebus hanya mengandung sekitar 6-3 gram protein. Bahkan 100 gram telur hanya memberi Anda total 13 gram. Dan inilah bagian yang mengejutkannya. Ada makanan sehari-hari di luar sana yang mengandung protein 4 atau 5 kali lipat dari jumlah itu, dan hampir tidak ada orang di atas 60 tahun yang tahu tentang keberadaannya. Sementara itu secara diam-diam dan perlahan asupan protein yang rendah menyebabkan otot Anda melemah, langkah Anda menjadi lebih pendek dan risiko jatuh meningkat. Dan Anda mungkin tidak menyadarinya sampai suatu hari kemandirian Anda terasa semakin menjauh. Itulah mengapa hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang memberdayakan. Saya akan mengajak Anda menelusuri 10 makanan teratas dengan protein lebih banyak dari telur, diurutkan dari nomor 10 hingga sumber protein pendukung pembentukan otot paling kuat yang pernah saya lihat. Ya, kita akan sampai ke peringkat nomor 1 yang mencengangkan itu, tetapi yang lebih penting Anda akan mengerti bagaimana setiap makanan dapat membantu membangun kembali kekuatan, melindungi kemandirian Anda dan mendukung kesehatan Anda. Secara alami didukung oleh ilmu pengetahuan nyata, karena inilah kebenarannya. Setelah usia 60 tubuh, Anda menjadi kurang efisien dalam menyerap protein. Dan jika makanan Anda tidak beradaptasi, otot Anda akan menderita. Anda mungkin merasa lebih lelah, lebih lemah saat bangkit dari kursi atau lebih lambat saat menaiki tangga. Dan ini bukan hanya penuaan, ini adalah kehilangan massa otot. Tetapi dengan makanan yang tepat, Anda bisa melawannya. 10 pilihan kaya protein berikutnya ini tidak hanya lebih tinggi dari telur. Mereka bekerja lebih baik untuk pencernaan lansia, perbaikan otot, dan pemulihan. Dan pastikan Anda tetap menonton sampai nomor 1. Ini adalah makanan yang bahkan sedang dipelajari oleh para ilmuwan untuk membantu penderita stroke membangun kembali otot, dan kebanyakan orang belum pernah mendengarnya. Sebelum kita mulai, saya ingin mendengar dari Anda. Beritahu saya di kolom komentar di bawah dari belahan dunia mana Anda menonton dan bagaimana energi Anda akhir-akhir ini. Membaca cerita Anda membantu kami membentuk setiap video yang kami buat. Dan siapa tahu, komentar Anda mungkin menginspirasi orang lain untuk melakukan perubahan sehat juga. Makanan nomor 10 adalah salah satu yang mungkin sudah Anda lihat ratusan kali di lemari pendingin supermarket, tetapi tidak pernah menyadari bahwa itu bisa menjadi sumber kekuatan yang tersembunyi. Yogurt Yunani, khususnya varietas tawar tanpa lemak, dan yang telah disaring memberikan sekitar 10-3 gram protein per 100 gram. Itu jauh lebih banyak dari sebutir telur dan hampir 2 kali lipat persuapan dalam hal kekuatan pendukung otot. Jadi apa yang membuat yogurt Yunani begitu istimewa untuk para lansia? Ini semua tentang cara pembuatannya. Yogurt Yunani disaring 3 kali untuk menghilangkan sebagian besar whey air dan laktosa. Yang tersisa adalah yogurt yang lebih kental, lebih creamy, dan penuh dengan protein terkonsentrasi yang mudah dicerna. Sebuah studi tahun 2020 di jurnal Nutrients menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengonsumsi setidaknya 20 gram protein berbasis susu setiap hari dapat mempertahankan 25% lebih banyak otot selama 12 minggu, terutama bila dikombinasikan dengan jalan santai. Dan inilah bagian terbaiknya, yogurt Yunani mudah digunakan. Campurkan ke dalam sarapan Anda dengan buah beri dan biji rami. Kocok menjadi saus cocolan creamy untuk sayuran, atau gunakan sebagai bahan dasar saus salad pengganti mayones. Pastikan untuk memilih yang tanpa pemanis. Tidak ada campuran buah sirup atau gula tambahan. Dengan begitu, Anda membangun
kekuatan dengan setiap sendoknya. Di peringkat 9 kacang Arab yang sederhana. Anda mungkin telah melewatinya puluhan kali di rak-rak toko. Tetapi saat dimasak, kacang Arab memberikan sekitar 11,2 gram protein per 100 gram sudah mengungguli telur. Tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada apa yang ditawarkannya selain protein. Tidak seperti telur, kacang Arab kaya akan serat pangan yang memainkan peran kunci dalam kesehatan usus, pengendalian peradangan, dan penyerapan nutrisi yang semuanya penting untuk menjaga otot seiring waktu. Sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang mengganti protein hewani dengan kacang-kacangan seperti kacang Arab mengalami kehilangan otot 26% lebih sedikit selama setahun. Mengapa? Karena kacang-kacangan memberi nutrisi pada bakteri usus yang baik dan membantu mengurangi peradangan dua akar penyebab penurunan otot terkait usia. Kacang Arab juga merupakan sumber magnesium yang kuat yang mendukung kontraksi otot yang tepat dan pemulihan yang lebih cepat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal darinya, rendam kacang Arab kering semalaman untuk melembutkan dan meningkatkan penyerapan. Kemudian masak dan nikmati dalam sup hangat blender menjadi humus yang creamy atau panggang dengan sedikit paprika untuk kerenyahan yang memuaskan. Kacang-kacangan kecil ini menawarkan lebih dari sekadar rasa. Mereka memberikan kekuatan nyata dengan setiap gigitan. Di nomor 8 adalah makanan yang mungkin sudah ada di dapur Anda, quinoa. Setelah dimasak, quinoa memberikan sekitar 14 gram protein per 100 gram. Tetapi yang membuatnya benar-benar luar biasa adalah karena ia merupakan protein lengkap. Artinya ia mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh Anda tetapi tidak dapat diproduksi sendiri. Quinoa sangat kaya akan lisin, asam amino yang penting untuk perbaikan otot, penyerapan kalsium, dan produksi kolagen. Sebuah studi nutrien tahun 2022 menemukan bahwa orang dewasa yang lebih tua yang makan quinoa setiap hari mengalami peningkatan kekuatan kaki sebesar 9% hanya dalam 8 minggu dibandingkan dengan mereka yang makan nasi putih. Ingin membuat quinoa lebih kuat lagi, rendam semalaman untuk mengurangi senyawa seperti saponin yang dapat mengganggu penyerapan nutrisi. Ganti air dengan kaldu rendah natrium untuk mineral ekstra, tambahkan kunyit dan lada hitam untuk manfaat antiinflamasi tambahan. Gunakan quinoa dalam mangkuk hangat tumisan atau bahkan bubur sarapan dengan topping bayam jamur atau telur. Cukup 3,4 cangkir per hari dapat membuat perbedaan nyata dalam kekuatan dan energi jika Anda konsisten. Sekarang mari kita perkecil ukurannya dan tingkatkan kekuatannya. Makanan nomor 7, biji labu, juga disebut pepitas biji-bijian hijau kecil ini memberikan 19 gram protein yang mengejutkan per 100 gram, hampir 2 kali lipat dari telur. Tapi ini bukan hanya tentang protein. Biji labu syarat dengan magnesium, zat besi, dan seng, 3 nutrisi yang kebanyakan orang dewasa yang lebih tua tidak cukup mendapatkannya. Magnesium membantu otot Anda rileks dan berkontraksi. Zat besi membawa oksigen ke sel-sel otot Anda sehingga mereka dapat pulih lebih cepat. Seng mendukung perbaikan jaringan dan mengurangi peradangan, yang berarti tubuh Anda benar-benar dapat menggunakan protein yang diterimanya. Sebuah studi di Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa para lansia yang makan biji labu setiap hari mengalami penurunan peradangan otot hingga 38% hanya dalam 12 minggu. Pilihlah varietas mentah tanpa garam untuk menghindari kelebihan natrium. Taburkan di atas salad atau yogurt giling menjadi selai biji-bijian atau campurkan ke dalam granola buatan sendiri. Biji-bijian ini mungkin kecil, tetapi dampaknya pada otot yang menua sangat besar. Di nomor 6, tempe, produk kedelai fermentasi asli Indonesia yang semakin populer karena alasan yang bagus. Dengan 20 gram protein per 100 gram tempe, jauh mengalahkan telur. Tetapi kekuatan sebenarnya terletak pada cara pembuatannya. Tidak seperti tahu yang diolah dari susu kedelai, tempe menggunakan seluruh kedelai yang difermentasi yang membuatnya lebih mudah dicerna dan dikemas dengan nutrisi tambahan. Fermentasi membuka probiotik bermanfaat yang mendukung kesehatan usus, dan usus Anda memainkan peran utama dalam seberapa efisien Anda menyerap protein. Tempe juga memberikan 9 asam amino esensial.
dan kaya akan leusin asam amino yang bertanggung jawab untuk memicu sintesis protein otot. Itu sangat penting setelah usia 60 ketika tubuh Anda menjadi kurang responsif terhadap asupan protein biasa. Sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa para lansia dengan mikrobioma usus yang sehat mempertahankan hingga 18% lebih banyak otot selama setahun bahkan dengan diet yang serupa. Itulah mengapa tempe tidak hanya memberi makan tubuh Anda, ia membantu tubuh Anda menggunakan apa yang dimakannya dengan lebih baik. Coba iris dan tumis dengan kecap asin dan cuka apel. Tambahkan ke tumisan salad atau isian sandwich. Tekstur tempe yang padat dan gurih menjadikannya pengganti daging yang lezat dan juga ramah otot. Setengah jalan dari daftar kita makanan nomor 5 akan mengejutkan Anda. Spirulina. Ganggang hijau tua ini adalah salah satu makanan super paling kuat. Di alam menawarkan 29 gram protein per 100 gram lebih dari 3 kali lipat dari yang disediakan telur. Tapi ini bukan hanya tentang kuantitas. Protein spirulina memiliki bioavailabilitas 85%. Artinya tubuh Anda menyerap dan menggunakannya secara efisien. Ia juga mengandung pigmen unik bernama phycocyanin yang ditunjukkan dalam studi Nutrients tahun 2022 dapat mengurangi C-reactive protein CRP penanda peradangan utama sebesar 32%. Spirulina juga meningkatkan kadar oksida nitrat, meningkatkan aliran darah ke jaringan otot, sehingga nutrisi dikirim tepat ke tempat yang dibutuhkan untuk perbaikan dan pertumbuhan. Tambahkan 1 sendok teh ke smoothie pagi Anda, aduk ke dalam oatmeal hangat atau gulung menjadi bola energi buatan sendiri dengan kurma dan kacang-kacangan. Jangan biarkan warnanya menipu Anda. Sumber kekuatan ini bekerja cepat dan lembut terutama bagi para lansia yang ingin membangun kembali kekuatan yang hilang. Jika video ini telah membantu Anda sejauh ini, silakan tekan tombol suka dan pastikan Anda berlangganan nutrisi cerdas agar tidak ketinggalan apa yang akan datang selanjutnya. 4 makanan kaya protein teratas di depan adalah pengubah permainan. Dan percayalah Anda mungkin belum pernah mendengar tentang nomor 1, meluncur ke nomor 4 biji rami. Biji-bijian yang lembut dan gurih ini menawarkan sekitar 35 gram protein per 100 gram menempatkannya jauh di atas telur dalam permainan protein. Tetapi keajaiban sebenarnya dari biji rami ada pada kelengkapannya. Tidak hanya mengandung 9 asam amino esensial, mereka menyajikannya dalam keseimbangan yang hampir identik dengan yang dibutuhkan tubuh Anda. Itu sangat langka pada protein nabati. Bahkan quinoa tidak dapat menandingi profil asam amino biji rami dengan sempurna. Sebuah ulasan tahun 2021 di Frontiers in Nutrition menemukan bahwa para lansia yang mengonsumsi protein nabati lengkap seperti biji rami mempertahankan lebih banyak otot, memiliki pemulihan pasca latihan yang lebih baik, dan melaporkan kelelahan keseluruhan yang lebih rendah. Tetapi biji rami juga memberikan asam lemak unik yang disebut GLA gamma linolenic acid yang dikenal untuk melawan peradangan, mendukung kejernihan otak, dan bahkan meredakan kekakuan sendi. Cara termudah untuk menggunakannya, taburkan di atas sayuran panggang aduk ke dalam oatmeal atau blender menjadi smoothie. Hanya jangan memasaknya dengan api besar. Itu bisa merusak minyaknya yang rapuh. Dengan hanya 1 sendok makan sehari, biji rami dapat secara diam-diam meningkatkan kekuatan otot dan kesehatan sendi Anda sekaligus. Di nomor 3 adalah makanan yang terdengar tidak biasa tetapi bisa mengubah segalanya. Seitan juga dikenal sebagai daging gandum, memberikan 39 gram protein yang luar biasa per 100 gram. Itu lebih tinggi dari daging sapi, lebih banyak dari telur, dan tanpa lemak jenuh rasa berat atau kolesterol. Dan bagi para lansia itu sangat besar. Seitan dibuat dengan menghilangkan pati dan serat dari gandum, menyisakan gluten protein murni yang tinggi. Ini membuatnya mudah dicerna dan cepat diserap, terutama membantu bagi orang dewasa yang lebih tua yang pencernaannya telah melambat. Sebuah studi tahun 2022 di Clinical Nutrition Aspen menunjukkan bahwa para lansia yang memasukkan seitan atau isolat nabati lainnya mempertahankan 21% lebih banyak otot tanpa lemak selama 12 minggu dibandingkan dengan mereka yang makan diet campuran. Teksturnya yang kenyal dan seperti daging membuatnya sangat memuaskan. Anda bisa mengiris dan menumisnya, menggorengnya dengan bawang putih dan minyak zaitun, atau memanggangnya di oven dengan bumbu.
Satu tips, pasangkan seitan dengan makanan kaya vitamin C seperti paprika atau jeruk. Ini meningkatkan kemampuan tubuh Anda untuk menyerap zat besi non-heme dan meningkatkan oksigenasi otot. Kuat, fungsional, dan ternyata lezat. Di tempat kedua, kita punya sesuatu yang mewah sekaligus fungsional. Keju parmesan. Bukan sembarang keju tetapi jenis yang benar-benar tua. Dengan 42 gram protein per 100 gram parmesan, jauh mengalahkan telur, dan ia melakukannya dengan rasa kalsium dan daya cerna di sisinya. Karena dimatangkan selama 12 hingga 36 bulan, protein dalam parmesan sudah terurai, sebagian membuatnya sangat mudah bagi orang dewasa yang lebih tua untuk mencerna dan menyerap. Sebuah studi Nutrients tahun 2019 menunjukkan bahwa keju tua seperti parmesan memungkinkan para lansia menyerap asam amino hingga 30% lebih efisien daripada dari daging. Itu berarti Anda mendapatkan lebih banyak nilai dari setiap gigitan dan lebih sedikit ketegangan pencernaan. Parmesan juga syarat dengan leusin, asam amino kunci yang memberi sinyal pada tubuh Anda untuk mulai membangun otot baru. Hanya 30 gram parmesan memberi Anda cukup leusin untuk memicu proses itu yang penting dalam mencegah sarkopenia atau kehilangan otot terkait usia. Parut di atas sayuran panggang, taburkan di atas telur dadar atau aduk ke dalam mangkuk biji-bijian hangat. Rasanya yang kaya meningkatkan nafsu makan sesuatu yang banyak dialami oleh orang dewasa yang lebih tua, dan bahkan porsi kecil pun sangat membantu menjaga Anda tetap kuat. Dan sekarang makanan nomor 1 dengan protein lebih banyak dari telur dan mungkin lebih kuat dari apapun dalam daftar ini. Bubuk ikan kering. Ini bukan suplemen. Ini dibuat dengan mengeringkan ikan tanpa lemak seperti ikan kod atau polok, menggilingnya menjadi bubuk halus yang padat nutrisi. Dan per 100 gram, ia memberikan 63 gram protein yang mencengangkan. Itu hampir 5 kali lebih banyak dari telur. Tapi ini bukan hanya kuantitas, ini tentang seberapa cepat otot Anda dapat menggunakannya. Sebuah uji klinis tahun 2020 yang diterbitkan di Clinical Nutrition menemukan bahwa para lansia yang mengonsumsi bubuk ikan kod kering setiap hari tanpa mengubah rutinitas olahraga mereka memperoleh 19% lebih banyak otot tanpa lemak hanya dalam 10 minggu. Itu tanpa mengangkat satupun halter. Bubuk ikan kering juga kaya akan leusin, asam amino yang dibutuhkan tubuh Anda untuk memicu sintesis protein otot. Hanya 25 gram bubuk ikan memberikan lebih dari 3 gram leusin, cukup untuk merangsang pertumbuhan dan pemulihan otot bahkan pada orang dewasa yang lebih tua. Yang terbaik dari semuanya, ia mudah dicampur ke dalam sup semur sayuran tumbuk atau bahkan oatmeal gurih. Tidak perlu mengunyah, tidak ada bau yang kuat dan tahan lama selama berminggu-minggu. Jika Anda pernah berjuang dengan nafsu makan yang rendah, masalah menelan atau masalah pencernaan ini mungkin menjadi pengubah permainan yang ditunggu-tunggu oleh otot Anda. Sekarang jika semua ini terdengar mengejutkan, itu karena sebagian besar orang dewasa yang lebih tua tidak pernah diajari bahwa kebutuhan protein mereka berubah secara dramatis seiring bertambahnya usia. Setelah usia 60 tubuh, Anda menjadi kurang sensitif terhadap protein. Itu berarti Anda mungkin membutuhkan hampir 2 kali lipat dari yang Anda butuhkan di usia 30-an hanya untuk mempertahankan apalagi membangun otot. Tetapi yang lebih penting dari kuantitas adalah kualitas. Protein harus dapat dicerna, kaya akan leusin, dan tersedia pada waktu yang tepat dalam sehari agar efektif. Makanan yang baru saja Anda pelajari tidak hanya mengalahkan telur dalam gram. Mereka mengunggulinya dalam bioavailabilitas, aksi antiinflamasi, dan dukungan pemulihan. Baik itu bubuk ikan kering spirulina atau parmesan, masing-masing makanan ini memberi otot Anda alat yang diam-diam mereka minta. Jadi sekarang Anda sudah melihatnya. Dari yogurt Yunani yang creamy hingga kacang Arab yang perkasa, dari spirulina sumber laut hingga pukulan protein kuat dari bubuk ikan kering ini bukan hanya makanan yang ada di piring Anda. Mereka adalah pelindung diam-diam kemandirian Anda. Karena ketika Anda memberi makan otot Anda tidak hanya menjaga kekuatan. Anda berpegang pada hal-hal yang benar-benar penting. Keseimbangan Anda, energi Anda, kebebasan Anda untuk bergerak dan hidup dengan cara Anda sendiri. Bahkan satu perubahan kecil dapat beriak menjadi perbedaan besar.
Sesendok biji-bijian di oatmeal Anda, segenggam kacang Arab di semur Anda, taburan keju di atas sayuran hangat. Anda tidak harus merombak seluruh diet Anda. Anda hanya perlu mengambil satu langkah, maju satu hidangan pada satu waktu, dan biarkan konsistensi melakukan sisanya. Jadi inilah pertanyaan saya untuk Anda, makanan berprotein tinggi, mana yang akan Anda coba pertama kali? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jawaban Anda mungkin saja menginspirasi orang lain yang merasa buntu atau tidak yakin bagaimana memulainya. Dan jika video ini memberi Anda dorongan yang bermanfaat atau ide segar, silakan beri suka berlangganan nutrisi cerdas dan tekan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan episode mendatang. Jika Anda ingin mendukung saluran ini secara langsung, Anda juga dapat mengklik ikon terima kasih dan mentraktir kami secangkir kopi kecil seharga sekitar Rp15.000. Setiap bantuan membantu kami terus berbagi cara-cara yang didukung sains untuk membantu Anda menua dengan kuat dan tetap mandiri. Karena tetap kuat setelah usia 60 bukanlah keberuntungan. Itu adalah apa yang Anda pilih untuk diletakkan di piring Anda.